Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah hari ini kita lanjut daras kita Isa Uji. Kemarin kita udah selesai di bab dilalah ya. Masih ingat kemarin dilalah dibagi berapa? 3. Pertama 2 dulu ya, lafdhiyah sama ghairul lafdhiyah. Masing-masing dari lafdhiyah dan ghairul lafdhiyah dibagi menjadi 3. Kan apa aja itu? Akliyah, tabi'iyah, sama watiyah. Baru fokus dari manatikoh adalah di dalalah lafziyah yang watiyah. Lalu watiyah dibagi menjadi 3, mutabaqah, tadammun, sama lisan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lafaz. Ya, bahwasanya sekali lagi para manatikoh itu memang memfokuskan pembahasannya pada sebuah makna, yang dimana makna adalah surah fizdihad, ya, gambaran yang ada di otak kita atau informasi yang ada di otak kita. Nah, ketika seseorang itu tidak bisa menyampaikan sebuah makna kepada seseorang yang lain, gitu ya, kecuali dengan perantara lafaz. Jadi lafaz itu dia seperti jembatan yang menjembatani antara otak kita sebagai orang yang mempunyai informasi kepada orang lain. Misal saya punya gambaran sebuah benda, tapi antum nggak tahu bentuknya, misalnya kayak gitu. Nah, maka saya mencoba mentransfer lewat kata dan saya mencoba untuk mendefinisikannya. Atau misal saya punya argumen yang sudah saya yakini, tapi antum nggak tahu atau antum belum yakin. Akhirnya saya mencoba untuk mentransfer informasi tersebut melalui kias seperti itu. Dan semuanya itu baik kias, baik ta'rif, apapun itu perlu menggunakan yang namanya lafaz untuk menjembatani tadi antara otak saya dengan otak Anda. Nah, sekarang pembahasan tentang lafaz. Tolong Kang Rohman baca, Kang Rohman. Summa lafzu. Amin. Kalau mu'allaf ini kalau di kitab-kitab lain pakai bahasa murakkab. Ya kalau di hasyiah atau di syarah dari Isa Guji sendiri, para ulama ada yang membagi menjadi 3. Ada mufrad, ada murakkab, sama mu'allaf. Maka pembagian ini disebut pembagian yang sulasiyah. Ya, dia dibagi menjadi 3 kan sulasiyah namanya. Ada juga yang membagi menjadi 2. Ya kayak ini, mufrad sama mu'allaf. Maka kalau dia dibagi menjadi 2, mu'allaf sama murakkab sama aja. Cuma saya nggak mau membahas yang sulasiyah, kita fokus di yang 2 ini aja. Jadi kata mufrad, terus ada kata mu'allaf, itu sama dengan murakkab. Ya, di sulam itu kan pakainya murakkab juga. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Atau saya kebalik, wa imma ya. Ya benar ya. Imma murakkabun wa imma mufradu. Fa awalun madalla jusuhu ala juzu imanahu bi aksi matala dan seterusnya. Terus baca lagi. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas pembagian lafaz menjadi mufrad dan murakkab atau mu'allaf, dan pembagian mufrad menjadi kulli dan juz'i. Kalau masih ada waktu kita bahas yang zati sama arodi, tapi kalau enggak ya 2 hal ini aja. Nah, sebelumnya ya, lafaz itu sendiri dibagi menjadi 2 ya. Ada lafaz yang musta'mal, ada lafaz yang muhmal. Bedanya apa? Kalau musta'mal itu dia lafaz
yang mempunyai makna. Kalau muhmal, dia lafadz tapi nggak ada maknanya. Contoh, ada orang namanya Zaid. Zaid itu artinya apa? Jadi misal si fulan, ada orang namanya Zaid. Berarti makna dari Zaid itu adalah orang tersebut. Misal ada nama Rohman, Fadlur Rohman ya. Jadi nama Fadlur Rohman itu artinya apa? Jadi kalau kata Fadlur Rohman itu sudah menjadi sebuah nama, sebuah alam, maka yang dikehendaki dari Fadlur Rohman itu bukan makna perkataannya enggak. Tapi makna dari Fadlur Rohman ya orang ini. Makna dari Gibran Tajul ya orang ini. Meskipun Gibran ada artinya, Tajul ada artinya itu. Gibran apa artinya? Ya? Bukan pelongo kan? Oh, bukan ya. Oh, bukan ya. Jadi ketika sebuah kata itu diambil menjadi nama, maka kata tersebut maknanya udah berubah. Bukan sesuai dengan makna lugawinya, tapi maknanya sudah orang tersebut. Jadi kalau ada orang namanya Zaid, terus menunjukkan ke si fulan gitu, maka ketika nama tersebut dibalik, biasanya dibalik jadi Daizun gitu, maka kata Daizun itu nggak ada maknanya. Jadi ketika antum nanti baca di kitab, ada lafadz mustakmal, ada lafadz muhmal. Muhmal contohnya kadaizun misalnya kayak gitu. Jadi jangan difahami, oh berarti daizun itu pasti nggak ada maknanya. Enggak. Ya bisa aja, sah-sah aja kalau ada bapak itu kan, terus dia punya anak, dinamakan daizun. Berarti saat itu daizun ada maknanya nggak? Ada. Yaitu apa? Ya anaknya tadi. Gitu. Nah, nggak ada maknanya itu ketika namanya Zaid, tapi terus dibalik. Jadi daizun. Atau misal gelas. Ini kan gelas. Kata gelas mengungkapkan makna ini. Ya. Gelas kalau dibalik salek misal kayak gitu kan. Salek tuh apa? Ya gak ada maknanya. Karena dia ya gak menyimpan sebuah makna. Kecuali nanti ada benda tuh menciptakan apa penemuan benda itu. Satu kasih namanya salek misalnya gitu kan. Ya berarti saat itu ada maknanya. Atau misal kayak perkataannya Mama Gupron misalnya gitu kan. Itu juga muhmal itu, gak ada artinya. Ashkoliina itu apa artinya? Gak ada. Dibikin-bikin aja. Atau misal antum tahu ada lagu kasih sayang kepada ibu. Nah, nui nai nui itu juga gak ada artinya. Saya emang si Mawang itu dari awal sebelum dia nyanyi kan dah. Jadi saking besarnya cinta kita kepada ibu kita gak bisa mengungkapkannya pakai kata-kata. Bahkan kata cinta tidak mengungkapkan, tidak mewakili, kata sayang tidak mewakili. Akhirnya liriknya ya gitu ngasal itu. Soalnya saking gak ada kata yang tepat untuk mengungkapkan cinta kita kepada ibu kita. Makanya ya udah, kasih aja sekalian kata yang gak ada artinya. Biar kita memaknai itu sendiri berdasarkan level cinta kita kepada orang tua kita. Oke, itu lafadz yang muhmal. Mustakmal sama muhmal. Tapi jelas kita nggak bahas yang muhmal ini ya. Nah, sekarang mustakmal dibagi menjadi dua. Mufrad sama murakkab. Nah, yang perlu difahami adalah terkadang istilah-istilah yang digunakan oleh manatikoh itu sedikit berbeda dengan istilah ahli nahwu, ya, nuhat. Contohnya kayak misal lafadz Abdullah. Abdullah. Abdullah itu menurut manatikoh itu sesuatu yang mufrad. Lafadz yang mufrad. Karena kata Abdullah ini ya artinya satu orang tadi gitu kan. Misal ada orang namanya Abdullah, berarti Abdullah itu adalah satu kesatuan. Makanya dia dianggap mufrad. Abdun gak bisa mewakili si syahs tadi. Allah juga tidak bisa mewakili si syahs tadi. Dia harus gabungan Abdullah baru dia mewakili si syahs tadi. Akhirnya kata Abdullah itu para manatikoh mengatakan dia termasuk golongannya mufrad. Tapi kalau kita melihat dari sisi nahwu, kata Abdullah, bahkan itu meskipun dia udah menjadi alam, dia tetap murakkab. Murakkab apa kalau menurut nahwu? Murakkab idhofi, yang mudhof-mudhofilah itu kan. Tapi kalau menurut manatikoh, Abdullah ya tetap mufrad. Gitu. Dia enggak murakkab. Nah, lalu apa takrif dari mufrad itu sendiri? Bisa dilihat di kitabnya itu. Al-mufrad huwallazi la yuradu bil juz'i minhu dilalatun ala juz'i maknahu. Yaitu sebuah lafadz. Ya, allazi itu artinya ya, isinya itu lafadz yang la yuradu bil juz'i minhu. Tidak dimaksudkan dengan sebagian dari allazi, dengan sebagian dari lafadz tersebut. Tidak dimaksudkan apa? Dalalatun. Yaitu sebuah penunjukan makna ala juz'i maknahu.
kepada sebagian maknanya. Jadi mufrad itu apa? Mufrad itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Ya. A yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Kalau murokab sebaliknya, tinggal dibalik. Ini kan malaya dulu. Berarti kalau murokab adalah juz'uhu ala juz'i makna. Di situ contohnya apa? Romil hijar. Contohnya romi al hijar. Ini mudhaf ilaih juga. Cuma kalau yang di sini dia maksudnya murokab. Kenapa? Karena masing-masing dari dua kata ini, masing-masing dari juznya itu menunjukkan sebagian dari maknanya. Romil hijarah kan artinya pelempar batu. Ya kan, pelempar batu. Misal lagi apa haji kan ada kan lempar jumroh gitu kan. Berarti dia saat itu disebut romil hijarah, orang yang melempar batu. Nah, romi ini punya makna yaitu seseorang yang melempar gitu kan. Ahlan Mas Idul. Hijarah ini juga punya makna yaitu batu. Jadi romi punya makna, hijarah juga punya makna sendiri. Bahkan ketika antum pisah antara romi sama hijarah pun punya makna gitu. Kalau digabung, ya tinggal digabungin antara makna romi sama hijarah. Berarti dia pelempar batu. Nah, itu namanya murokab. Ini juznya, juz pertama, ini juz kedua. Sedangkan mufrad, nah mufrad itu dia sebagiannya tidak menunjukkan sebagian maknanya. Nah, di sini dia mencakup 4 hal. Wa yashmalu. Yang pertama, yang lafadz yang tidak punya bagian sama sekali. Ma la juz'alahu. Contoh, kahamzatil istifham. Hamzah istifham itu cuma satu huruf doang kan kahamzatil istifham. Hamzah istifham kan berarti kan hamzahnya. Misal aroghibun antaan alihati ya. Hamzahnya itu doang, a-nya itu doang. Itu kan cuma satu. Kalau satu berarti dia nggak punya bagian dong. Kalau satu kan nggak bisa dipecah. Atau misal huruf jerba. Atau misal apa lagi yang satu huruf? Apa? Nah, segitulah. Intinya kalau dia cuma satu huruf, dia berarti dia nggak punya juz. Dia nggak punya bagian. Maka ini termasuk mufrad. Nomor 2, dia punya juz tuh. Malahu juz'un. Tapi nggak punya makna. Laisa lahu makna. Contoh lafadz zaid. Zaid ya. Itu kan ada bagiannya kan? Ada huruf zai, huruf ya, sama huruf dal. Berarti kan dia punya juz tuh. Dia punya bagian tuh. Tetapi masing-masing dari zai, ya, sama dal itu nggak ada maknanya. Kalau digabung, Zaidun baru ada maknanya, nama orang gitu kan. Orangnya berarti. Tapi za-nya doang apa artinya? Nggak ada. Ya-nya doang nggak ada. Dalnya doang juga nggak ada. Maka kata Zaidun ini tetap disebut mufrad karena sebagiannya juznya itu tidak menunjukkan makna. Berbeda dengan ini. Romil hijarah kan juznya romi sama hijarah gitu ya. Romi punya makna, hijarah punya makna. Nah, maka nomor 2 ini zaid, misal kata doroba, misal hajaro, itu semuanya adalah mufrad. Karena mufrad itu mencakup isim, fi'il maupun kalimat huruf, itu masuk di mufrad juga. Terus gimana dengan adul jumal? Ada yang tahu adul jumal? Apa adul jumal? Itu kemarin ikut saya. Adul jumal, ada yang tahu adul jumal selain Mas Maul? Adul jumal itu hitungan yang abajadun gitu. Abajadun, hawazun, atau yakon lamanun. Itu kan masing-masing dari huruf itu kan mewakili sebuah angka. Jadi dulu ketika belum ditemukan angka 0, 1, 2, 3 itu pakainya pakai huruf juga. Jadi huruf itu nggak cuma mewakili sebuah makna kata itu, tapi dia juga mewakili hitungan juga, bilangan juga. Contoh kayak di nazoman Aqidatul Awam, di akhir-akhir itu kan abiyatuha maizun.
bi'adil jumali, gitu kan. Abiyatuha maizun. Nah, maizun itu kalau dihitung, dia dapat menunjukkan hitungan dari aqidatul awam. Mim misal, mim itu berapa? Nah, hitung dulu misal. Abajadun, hawazun, hakoya, un, lama. Mim, berarti 40. Tahu cara ngitung adul jumal kan? Nggak tahu? Hah? Nggak 13, 40. Jadi abajadun sampai 10 itu hitungannya bilangan apa istilahnya ya? 1, 2, 3 gitu. Abajadun, hawazun, halkoya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10 kan. Apa tadi sampai? Ya, ya. Mulai dari 11 itu bukan 11, tapi dia 20. Jadi A 1, Ba 2, Ja, Dun, Ha, Wa, Zun, Halko kan 9 tuh. Atau Ya 10, 20, 30, 40, paham ya? 50. Jadi atau apa tadi? Ya ini ya. Ya, kun 20, la 30, la, ma, mim. Mim itu 40. Nantilah dicarilah gimana caranya adil jumal antum. Mim itu 40, iya itu 10. Tadi kan kita hitung tadi ya 10. Zai, abajadun, ha, wa, zun. Nah 7. Berarti 40, 10, 7. Berapa? 57. Kalau antum cek di Aqidatul Awam, bed-nya berapa? 57. Ya Mas Gibran. Berapa itu? Berapa nantumannya? Nah, itu namanya adul jumal. Ya, jadi masing-masing dari kata ini mewakili sebuah angka. Pas kan? Ya, 57. Itu namanya adul jumal. Jadi kata abiyatuha maizun bi adil jumali. Jumlah dari bed aqidatul awam itu maizun. Artinya 57. Meskipun bisa diartikan secara lugotan juga. Abiyatuha maizun. Bednya itu indah. Kan? Maizun itu kan artinya kan istimewa. Berkarakter atau indah. Maka kata maizun ini tetap dianggap mufrad. Tidak bisa dianggap murokab meskipun dia mewakili makna-makna gitu. Kenapa? Karena yang dimaksud murokab di sini itu ketika dalalahnya dalalah lughawiyah. Maksudnya, apakah memang secara lughah, secara bahasa, masing-masing huruf itu mewakili makna atau enggak? Ternyata kan enggak. Ini kan bukan secara bahasa, ini kan secara hitungan aja. Jadi ulama lughah enggak mengatakan maizun itu memnya artinya apa, ya artinya apa. Atau misal Mesir, Mesir itu kan singkatan dari memnya apa, memnya ya Mesir atau apa. Sotnya sobar katanya, roknya apa, gitulah pokoknya. Itu juga bukan murokab. Yang ketiga, dia punya juz, dia punya makna. Ini kan juz tapi gak punya makna. Ma lahu juz'un, lahu maknan juga, tapi tidak laisa min juz'i makna. Contoh nama ka Abdillah, Abdullah alaman. Ketika dia menjadi nama. Kalau ada orang namanya Abdullah, kalau ada orang nih, misalnya ini orang ya, pakai peci lah, Abdullah masa gak pakai peci. Nah, si Abdullah ini, kalau ada orang namanya Abdullah, maka seseorang ini itu sebenarnya dia tersusun dari insan. Hakikatnya dia kan memang manusia kan. Ini kan manusia. Ya, anggaplah ini manusia lah, meskipun kayak apa kan stickman. Dia juga punya tasyakhus. Tasyakhus itu apa? Tasyakhus itu artinya kepribadian atau identitas. Ya, misal kayak Mas Ardi Ulumi, dia kan manusia, sebagai hakikatnya kan manusia. Terus dia tingginya segini, rambutnya pendek, ganteng misal kayak gitu kan. Nah, itu adalah tasyakhusnya, identitasnya. Warna kulitnya seperti ini gitu kan. Panjang, masa panjang, manusia masa panjang. Nanti antum tasawurnya beda. Jadi itu namanya tasyakhus, identitas. Jadi seseorang ini punya dua
punya dua juz gitu kan. Dia punya sisi keinsanan sebagai hakikatnya manusia, dia juga punya identitas. Makanya setiap orang tuh berbeda-beda bukan karena insannya yang berbeda. Nggak ada orang saya lebih manusia daripada kamu, nggak. Beda kalau kita katakan saya lebih manusiawi, itu beda lagi itu kan. Itu nggak lagi ngomongin hakikat seseorang. Jadi manusia itu sama aja, yang bedain apanya? Tasyakhusnya, identitasnya, bentuk wajahnya, karakternya gitu. Nah, ketika orang ini namanya Abdullah, maka kata Abdullah ini ya nembaknya langsung ke orang ini secara utuh. Nggak bisa kita katakan Abdun itu menunjukkan sendiri, Allah menunjukkan sendiri. Ya meskipun Abdun punya arti itu kan, berarti kan ubudiyah dia, penghambaan gitu kan, ya hamba. Misal Allah ini kan nama bagi Tuhan itu kan, ismun li dzatin wajibil wujud itu kan. Ismun li wajibil wujud. Jadi Abdun punya makna, Allah punya makna, tapi masing-masing dari dua hal ini nggak ada yang ngerujuk ke sini. Jadi Abdun nggak menunjukkan orang ini, Allah apalagi, Allah kan nggak menunjukkan orang ini. Gitu kan. Tetapi ketika digabung, nah baru nunjukin si orang ini. Jadi masing-masing juz dari kata ini, abd sama Allah, ya dia punya juz, malahu juz'un. Lahu maknan juga, abd punya makna, Allah punya makna. Tapi laisa min juz'i maknahu, bukan bagian dari makna yang dikehendaki. Soalnya yang dikehendaki dari Abdullah itu ya orang ini. Namanya juga udah jadi nama kan. Ketika dia sudah jadi nama, yang dikehendaki dari kata Abdullah itu ya orangnya. Sedangkan orang ini tersusun dari insan sama tasyakhus. Nggak ada nyambung-nyambungnya sama ini. Paham maksud saya? Yang terakhir, ma lahu juz'un madalla ala juz. Ada penghapus, ada yang punya enggak? Tisu. Ma lahu juz'un yadullu ala juz'i maknahu dalalatan ghairu maksudah. Misal, contoh ka hayawanun natik alaman. Misal ada orang namanya hayawan natik gitu kan. Saking senengnya Mas Maul sama mantik misalnya. Anaknya dikasih nama hayawan natik misalnya kayak gitu. Terus Mas Rohman saking senengnya sama Nahu namanya Zaidun Qaimun misalnya. Jadi misal ada orang namanya hayawan natik kan. Kita rubah namanya orang ini jadi hayawan natik misalnya. Si orang ini namanya hayawan natik. Masing-masing dari hayawan sama natik itu kan punya makna. Hayawan artinya apa ya? Hayawan kan kainun hai, sesuatu yang hidup, makhluk hidup yang bergerak sesuai dengan keinginannya. Gitu. Ya taharok bi irodati. Natik juga ada artinya juga. Natik artinya kan mufakir ya, zat yang berpikir. Nah masing-masing makna dari ini itu punya masing-masing juz dari kata ini itu punya makna. Malahu juz'un yadullu ala juz'i makna. Bahkan dia menunjukkan sebagiannya ini. Kalau kita lihat orang ini yang dimana dia tersusun dari insan sama tasyakhus. Insan itu kan isinya dua tuh. Hayawan sama natik kan. Nah, berarti hayawan ini nembak ke sini. Ya kan? Natik juga menunjukkan ke sini. Berarti dia juga sebagian juga. Dia juz'ul juz. Tidak, insan kan juznya dua. Insan sama orang ini kan juznya dua, insan sama tasyakhus. Tasyakhus dibagi lagi jadi dua, hayawan sama natik. Berarti dia juz'ul juz. Bagian dari bagiannya si orang ini. Berarti hayawan menunjukkan ke sebagian dari sebagiannya orang ini. Natik juga sama, menunjukkan sebagian dari sebagiannya orang ini. Tapi ini masih belum cukup untuk dikatakan murakkab. Kenapa? Karena ketika bapaknya ngasih nama hayawan natik, itu yang dimaksud itu bukan makna yang di dalam sini, enggak. Maksudnya nama anak saya kasih nama hayawan natik, ya udah pokoknya nunjukin ke orang ini aja. Enggak nunjukkan ke dalam-dalamnya ke sini itu enggak. Makanya dia disebut dalalahnya dalalatan ghairu maksudah.
Menunjukkan memang, menunjukkan sebagiannya, tapi nggak dimaksud itu. Beda kalau yang ini, romil hijarah. Artinya romi ya orang yang melemparkan. Terus pokoknya apapun itu yang dilemparkan. Jadi romi ini ketika diartikan, ya, yaitu alladzi yasifu birromi, gitu, seseorang yang mempunyai sifat melempar, ya udah artinya itu aja, gitu. Nggak ada hubungannya sama ini. Nah, baru ketika disambungin sama kata lain baru ada hubungannya. Gitu. Hijarah juga kayak gitu ya. Hijarah ya artinya ya batu, nggak ada hubungannya sama romi, bisa dipisah. Sampai sini paham? Empat-empatnya ini ada yang ditanyakan? Jadi kalau Romil Hijarah dibaiti alamat. Betul. Kalau ada orang namanya romil hijarah jadi nama, ya dia mufrad lagi. Apa? Udah sepaket atau sepemikiran ya. Nah, coba difoto dulu. Kalau sempat nulis ya ditulis aja. Kalau nggak nanti bisa nulis di foto. Udah? Yang mulanya yang Betul. Setiap alam itu mufrad. Soalnya ketika alam itu udah jadi nama, ya udah dia menunjukkan ke satu makna tadi, ke instansi si orang tersebut. Misalnya antum punya kucing atau misalnya antum punya hewan apa gitu kan, antum memelihara marmut misalnya, antum kasih nama apa ya, si imut misalnya, atau apa ya udah meskipun itu terbuat dari si sama imut atau apa kayak misal kayak gitu, nah itu juga tetap mufrad. Misalnya antum punya kucing atau kasih nama pemburu tikus, apa bahasa Inggrisnya apa biar keren, misal kayak gitu kan. Nah itu tetap ketika dia menjadi anu ya, mouse hunter ya, mouse hunter kayak ghost hunter. Jadi ya udah ketika dia udah menjadi nama ya itu menjadi sesuatu yang mufrad. Meskipun sekali lagi menurut ahli nahwu, pemburu tikus tadi atau mouse hunter itu tetap murokab gitu. Tetapi menurut manatikoh dia jadi mufrad. Paham? Ada lagi? Nah, itu tentang pembagian mufrad sama murokab. Ya, saya ulangi lagi, al-mufradu imma mufradun wa huwa allazi la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i maknahu. Contohnya apa? Kal insan. Kata insan itu nggak punya bagian-bagian yang menunjukkan sebagian maknanya. Ya insan ya udah satu kata dan dia menunjukkan satu mahiyah, satu hakikat. Wa imam mu'allafun. Ya, ada kalanya dia murakkab, mu'allaf. Yaitu yang allazi la yakunu kadzalik. Berarti sebaliknya. Alias dia itu jusnya dapat menunjukkan jus dari makna. Karomil hijarah seperti contoh romil hijarah. Adapun kenapa di sini musonif mendahulukan takrif mufradnya daripada murakkab, ya kan mu'allaf. Antum kan lihat di situ mufrad dulu kan dijelasin, baru mu'allaf. Kenapa? Karena mufrad itu adalah bagian dari murakkab. Setiap murakkab kan tersusun dari mufrad. Maka dia didahulukan karena juz itu pasti didahulukan daripada fullnya, daripada keseluruhannya. Atau kita katakan at-taqaddum bit-taba. Jadi secara tabiatnya memang dia harus di depan. Sama kayak angka 1 sama 2. Angka 1 didahulukan daripada angka 2. Kenapa? Karena 1 inilah yang akan membentuk 2. Tetapi tetapi 1 ini enggak meniscayakan 2. Jadi saya tulisin enggak ya? Apa dah? Saya hapus dulu ini ya. Asbabut taqaddum. Sebab-sebab sesuatu didahulukan. Yang pertama bitobe. Bitobe itu apa? Bitobe itu ayyakuna apa sih?
Ayak ayakuna